semua masih strong dan bahagia ya, Masya Allah. Alhamdulillah, air doanya silakan bisa diminum. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan atas Sama, bimbingan ya. ini. Bunda Susan, apakah tadi bisa dibacakan ada pertanyaan di kolom komentar? Saya tadi pas ngaji kepental Bunda ini Oke. masuk bersih chatnya. Saya lihat dulu ya, sebentar. Dari atas ya, barangkali ada dari atas pertanyaannya. Oh, sambil jaga konter. Oke. Senang di Japri berarti ingat. Terima kasih Bunda Vita atas kasih sayangnya sudah di Japri. Emang dahsyat sekali ya detak-detaknya. Sebentar, satu-satu dulu soalnya harus teliti. Bagi saya belajar keajaiban, Wah Bunda Rukma semangat banget setelah di booster dengan terapi syukur. Seperti apa ya Bun jika dekat sama Allah ditandai dengan apa Bunda? Nah, Bunda Siti Rahayu pertanyaannya. Apa tanda-tanda dari orang yang dekat sama Allah itu Bunda Vita? Silakan Bunda Vita. Oke, ya terima kasih Bunda Sirahayu pertanyaannya. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah ini yang mau aja Pak atau mau gimana ini Bunda Sirahayu masih ada di ruangan ini? Untuk teman-teman tidak apa-apa. Hujan besar tidak bisa kedengeran suara. Bunda Sirahayu ada? Silakan dibuka Bunda mic-nya. Oke, barangkali dulu ya Bunda Sirahayu. Ya. Ya Bun. Jadi tanda-tanda ingin mendapatkan keajaiban apa tanda-tanda orang yang orang yang dekat sama Allah itu tandanya bagaimana gitu Bunda, bukan orang yang ajaib tapi dekat sama Allah. Gitu ya Bunda. Iya maksudnya gitu Bunda, betul Bunda. Iya barangkali saya nanti tidak tepat menjawab. Oke. Terima kasih Bunda. Ya. Ya, Bunda Tirahayu, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah itu ya kalau dari secara fisik itu kelihatan mukanya bercahaya ya karena dekat dengan istilahnya suka berwudu, kemudian suka belajar itu ya kan paling gampang lihat Bunda Susan aja. Alhamdulillah. Merasa bukan apa-apa. Daripada semuanya ada cahaya memang benar. Ya, wajahnya itu senantiasa bersih, apalagi Pak Nas itu ya. Pak Nas itu kan kulitnya tidak putih, tapi Pak Nas punya kulit sawo matang. Tapi kalau dilihat dari auranya Pak Nas itu kelihatan beda gitu ya. Pak Nas itu memiliki cahaya yang timbul dari dirinya sendiri karena memang cahaya itu ditimbulkan dari ilmu, kemudian dari kepahaman, dari seringnya berlatih. Itu kalau dari ciri fisik. Kemudian dari tingkah lakunya, dari akidahnya, itu juga dari bagaimana dia berbicara gitu penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kebijaksanaan gitu ya, tanda-tanda orang yang menjaga ya hati-hati bahwa dia ingin senantiasa bersih, tidak mau ada perisai yang menempel, dia senantiasa memuliakan orang lain gitu ya, omongannya juga halus, adem gitu ya, tidak bikin istilahnya kalau bahasa kerennya nyolot gitu seperti itu ya. Nah, tanda-tanda dari orang yang dekat dengan Allah. Kemudian itu dari sisi akidahnya. Kemudian kalau dari sisi kepahamannya ya setiap kali kita berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu dia selalu mengucapkan kata-kata yang bijaksana. Isinya adalah nasihat gitu, bukan istilahnya ngompor-ngomporin kita supaya melakukan menuruti nafsu atau kemauan kita. Dan orang yang senantiasa dekat dengan Allah itu adalah orang yang memiliki furqan, yaitu pembeda gitu ya, daripada dibandingkan dengan orang-orang yang nggak belajar. Dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, seperti itu Bunda Sirahayu ya. Dan mudah-mudahan ya dengan senantiasanya kita belajar itu kan senantiasa seperti sebuah gelas kosong yang diisi dengan air gitu kan, kita juga bisa mendapatkan tanda-tanda yang demikian gitu ya. Seperti layaknya kita yang kemarin pada saat bulan Ramadan itu mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu ya. Orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa bersih ya, bertawakal kepada Allah, ridho dengan segala ketetapannya, kemudian ikhlas memberikan apa yang dia miliki, senang berbagi dan lain sebagainya ya. Bisa jadi dia adalah orang yang dekat dengan Allah ya. Tidak harus orang tersebut memiliki sebuah kedudukan misalnya jabatan tertentu atau dia adalah orang yang kaya, nggak harus Bunda. Bisa jadi orang tersebut ya, misalnya orang tersebut bukan orang yang kaya, bisa jadi orang yang biasa-biasa saja tinggalnya, boleh jadi orang itu malah mungkin seorang pemulung gitu kan. Saya pernah melihat di sebuah video TikTok gitu ya,
ada ya seorang kakek-kakek gitu ya, dia penjual minuman di depan sekolahan gitu ya, es doger apa-apa, tapi dia orangnya sering berbagi gitu ya. Meskipun dia hanya berbagi umpama cuma satu plastik esnya kepada orang yang lewat gitu kan, orangnya senantiasa bersih gitu kan. Bersih dalam artian penampilan gitu ya, penampilannya meskipun seorang tua ya, dia udah orang tua kan, biasa kalau orang tua kan penuh dengan keriput, rambutnya putih semua, tapi dia ikhlas jualan gitu kan sambil berbagi. Nah, kemudian dalam sebuah video tersebut dia mendapatkan ajaiban gitu, tiba-tiba ada orang yang menghampiri dan memborong semua dagangannya, ya nggak tanggung-tanggung, dagangannya diborong semuanya. Katanya dalam satu hari habisnya berapa Pak? Biasanya pendapatan 300 sampai 350.000, dikasih uang 500.000, beliaunya malah tetap berbagi lagi gitu. Nah, itu kan uangnya Bapak gitu kan. Alhamdulillah saya memang senang berbagi. Nah, orang-orang yang demikian lah gitu ya, belum tentu orang yang kaya kan. Allah menyukai orang yang kaya ya, orang yang kaya tapi dia gemar berbagi. Tapi Allah lebih menyukai orang yang dalam artian secara ekonomi dia nggak punya apa-apa tapi dia senangnya berbagi gitu. Nah, ada orang yang jenis demikian, dan orang yang demikian itu malah yang dikategorikan dalam hadisnya Rasulullah masuk surga tanpa dihisap gitu. Ada hadisnya itu, ada orang yang miskin tapi ibaratnya miskin secara harta, tapi dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Ya, kalau di zamannya Rasulullah ya, dan masuknya ada seorang anak muda ya, anak mudanya itu pengangguran Bunda, tapi dia luar biasa. Dia nggak punya harta gitu ya, harta yang banyak, tapi dia menggetarkan seluruh Quraisy gitu, karena sebuah amalannya ya, kedekatannya dengan Allah. Amalannya sederhana banget, yaitu dia cuma memuliakan dan membahagiakan ibunya yang udah tua. Jadi dia tidak bekerja itu karena menjaga ibunya. Kalaupun dia sudah kehabisan uang gitu untuk merawat ibunya, dia bawa ibunya ke pasar gitu kan untuk bekerja, dan dia gendong ibunya bolak-balik dari rumah sampai ke pasar. Nah, anak muda itulah yang disebut dengan Uwais Al-Qarni gitu ya, menggetarkan Quraisy gitu. Dia bukan orang yang kaya, tapi tanda-tanda kedekatannya itu termasyhur seperti Rasulullah mendengar. Siapa anak muda itu? Namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang anak muda yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, sampai akhirnya ibunya meninggal dunia karena usianya tua. Nah, barulah Uwais ya sibuk dengan jihad fisabilillah dan dekat dengan Rasul. Seperti itu ya Bunda Sirahayu, tanda-tandanya orang yang dekat dengan Allah. Yang mudah-mudahan termasuk Bunda Sirahayu adalah nantinya menjadi orang dekat dengan Allah ya. Istiqomah selalu Bunda ya. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang termasuk diridhoi Allah untuk senantiasa dekat dengan Allah ya. Ada lagi Bunda? Oke, ya. Tambahan sedikit mungkin dari Bunda Pita. Alhamdulillah dijawab dengan panjang lebar. Tanda-tanda dekat sama Allah itu banyak sekali ya. Di antara yang paling dekat adalah hatinya selalu tenang, gitu ya Bunda ya. Selalu tenang, senang dan bahagia apapun keadaannya. Bahkan ada tumpukan pun, oh keren, bahagia. Sebahagia menerima keajaiban. Ya Bismillah itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bunda Arta, ya saling mendoakan. Oke, Bunda Rukma, hujan besar tidak bisa kedengeran Bunda suaranya. Nah, bagi yang misalnya ada kendala suara dan lain-lain kayak gini teman-teman ya, pakai ada headset seperti ini, jadi nanti suara itu tersaring ya, masuk ke telinga seluruhnya. Ini enak ya, kayak Bunda Estriana tadi pakai ya, Bunda Estriana ya, pakai ya, jadi enak ya. Alhamdulillah itu ya Bunda Rukma ya solusinya ya, karena ndak mehong kok kayak gini. Ringan harganya ya, tinggal dipakai, enak kok, malah masuk ke kuantum dekat banget gitu ya. Nanti materi-materinya juga mudah sekali terdownload, ada di kuantumnya. Oke. Kemudian Bunda Murti, alhamdulillah di perjalanan pulang pergi ya, kemudian keluar rumah otomatis mendoakan orang. Alhamdulillah ya Bun. Oke, pantul kembali baik ya saat mendoakan orang lain baik, maka kebaikan untuk yang mendoakan ya, amin. Oke, di sini hujan besar, alhamdulillah masih bisa terdengar pakai headset. Nah, itu benar ya Bunda Triastuti ya, seperti itu. Nah, kemudian ada dari Bunda Dewi Kartika, pertanyaannya, Bunda tadi setelah selesai Arafat, LOP terus mengusap ke seluruh tubuh, kok saya sendawa-sendawa. Bunda tanda apa ya gitu. Oke, saya jawab yang ini ya Bunda Pita ya. Bunda Dewi Kartika, masih ada? Masih ada Bunda Dewi Kartika? Kartika ada. Masih ada ya? Iya. Oke. Bunda saat sendawa, pada saat kita
baca Al-Quran ya, kemudian seperti ini halnya, saya pandu dalam majelis, kemudian masih mengusap kok sendawa, alhamdulillah itu tanda baik sekali, karena ada endapan emosi atau mungkin ada energi negatif yang di dalam diri itu kedetok keluar, Bunda. Itu ya. Jadi Bunda udah positif thinking aja malah bahagia. Alhamdulillah keluar nih gitu ya. Keluar nih asap. Iya, jadi gitu enteng ya. Bunda. Setelah itu kan enteng ya. Setelah Iya benar. ya. Nah, karena apa? Karena kan Bunda Dewi kan berkenaan dengan banyak pasien ya Bunda ya. Kalau siang capek Bunda, kadang kalau malam Nah itu Bunda, kecapean. ya kan ketemu dengan banyak orang ya, apalagi yang mungkin dekat dengan pasien gitu ya, atau mungkin dengan orang-orang yang berkeluhan, itu kan tanpa sadar ya ada transfer energi gitu Bunda. Iya. Di situ Terus rawan. kadang sering bertemu dengan yang energi negatif, yang Ya. yang apa kayak gitu. Nah, Kadang maka ya. Ya, jadi pada saat ada dinetralkan seperti ini, bagaikan ada gelas, ya, kemudian diisi air yang jernih, kemudian air yang kotor itu keluar, Bunda. Nah, air yang kotor keluar itu ditandai kayak sendawa, terus keringetan, kemudian ada kesemutan gitu, Bunda. iya, keringetan Bunda, keringat dingin juga. Keringetan, sendawa, ya kemudian mungkin ya agak pusing sedikit, tapi setelah itu nanti plong, nyaman ya. Karena ini kan termasuknya releasing, ya, membaca Al-Quran dengan teknik tahadus nafas ini adalah releasing. Nah, kemudian untuk releasing secara alam gitu ya, bisa dipandu, bisa dibersamai dengan garam ruqyah Ashifa. Saya ingin menjelaskan dulu ya teman-teman ya, ada beberapa yang salah persepsi tentang garam ruqyah. Jadi garam magic ya namanya ya, garam ruqyah Ashifa. Jadi garam ruqyah Ashifa itu adalah garam yang diberikan ada energi-energi doa dan sugesti-sugesti yang terbaik di situ. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa itu syirik gitu kan. Bukan, tidak, karena itu termasuknya adalah energi alam ya. Ya. Bunda Sri Rahayu mohon izinnya untuk di-unmute ya. Ya, itu termasuknya adalah untuk pengobatan ya, pengobatan ataupun untuk releasing, untuk meluruhkan energi-energi negatif yang mungkin menempel ada di kulit eterik. Jadi membantu untuk bahagia tanpa syarat dengan mudah. Nah, di situ saya juga membawa nama Allah. Kemudian energi yang terbaik seluruhnya itu adalah dari Allah. Cuma garam itu adalah wasilah gitu ya. Itu adalah sarana. Seperti halnya teman-teman semua apabila tidak sehat ya, lalu pakai herbal atau ke dokter. Nah, kan tidak percaya sama obatnya, percayanya sama Allah yang memberikan ada kesembuhan itu, tapi melalui ada obat ataupun herbal itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita percayanya tetap kepada Allah. Bahkan di garam ruqyah Ashifa itu kan ada ini ya petunjuknya. Saat memakai ya silakan untuk membaca ayat kursi gitu kan. Ini diantaranya adalah untuk bisa mengkonektivitaskan ya dari energi yang sudah ada di garam ruqyah Ashifa itu dengan pemakainya. Jadi nanti akan mudah menjadi terhubung dan bermanfaat. Jadi manfaatnya itu lebih maksimal gitu ya. Jadi membuat lebih tenang, menghindarkan dari amarah, mungkin cepat meletup-letup ya. Kemudian kadang tuh cepat baper ataupun futur gitu ya, lemes gitu, enggak. Jadi menjadi lebih ini ya, ringan dalam melangkah, bahkan mendekatkan jodoh, mendekatkan rezeki dan lain-lain. Jadi bukan syirik, bukan percaya sama garam, tapi itu semua energinya adalah yang memberikan dari Allah. Cuma memakai lantaran energi alam. Energi alam apa nih? Memakai garam yang diberikan ada energi ilahiyah, memakai doa gitu ya. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun ya pernah mengatakan, orang yang memakai akik saja kalau percaya akik itu yang mempunyai kekuatan, tapi kekuatannya itu dari Allah, ya itu bukan syirik gitu. Kan banyak ya Bapak Kiai juga ya, mungkin juga Ustadz pada pakai akik kan ya, pakai cincin gitu ya. Ya itu bukan syirik karena percayanya tetap kepada Allah gitu ya. Jadi mungkin batu permata itu sebagai pemanis gitu kan, nggak percaya betul ke situ ya, tapi memang memberikan ada sisi baiknya karena di sana ada ion-ion ya, ion-ion yang memancar, memberikan ada rasa tenang gitu ya, ion-ion yang baik yang sinergi dengan tubuh gitu kan. Nah, garam juga iya, seperti halnya tumbuhan yang bernama daun bidara. Nah, ada yang kenal ya daun bidara apa nih manfaatnya?
manfaatnya adalah menolak sihir, ya, menolak santet dan teluh. Itu energi alam, benar-benar memang ditumbuhkan oleh Allah ya. Nah, ion-ionnya itu sangat bermanfaat untuk menolak energi negatif yang akan masuk ke rumah itu. Jadi dibentengi dengan daun bidara atau bambu yang berwarna kuning atau apalah itu ya namanya. Nah, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang bermanfaat ya untuk melindungi kita semua. Bahkan ada ya yang teman-teman tahu enggak tuh pohon bayam yang bunganya tuh kayak jengger ayam. Nah, itu bermanfaat untuk menolak ya energi kiriman dari orang-orang yang julid gitu. Jadi orang-orang yang tidak suka, misalnya Bunda Estriana nih ya jualan kok laris gitu ya. Kemudian ini ya apa-apa tuh ada gitu kan, membuat kanan kiri gitu ya. Mungkin juga tetangga itu tidak senang dan lain-lain. Itu tanam aja pohon jengger tadi gitu. Nah, itu menetralkan, setidaknya membantu. Tetapi kita pun ya sebagai penghuni rumahnya harus juga memperbaiki, jangan cuma percaya pada energi dari tumbuhan itu aja, bukan. Dari kitanya justru yang terbesar, yang 75% harus menciptakan ada energi positif gitu. Misalnya gini, teman-teman ini ya sudah nanam daun bidara, kemudian sembarangan aja, oh saya enggak takut sama santet bla bla bla, kan udah ada tuh daun bidara di rumah, depan rumah saya gitu kan, kayak menantang. Nah, itu justru membuka ada energi santet ataupun teluh itu masuk gitu, karena energi teluh dan santet itu masuk adalah karena pintunya membuka dengan ada kesombongan ya, dengan ada keangkuhan. Maka kita harus tetap tawadu gitu, kalaupun kita mempunyai ilmu ataupun mempunyai ada benteng ya, mempunyai ada daun bidara, ya udah kita tetap ada plus doa gitu. Bahkan kita sendiri ya yang harus mempunyai benteng 75% itu yang besar gitu. Di rumah saya juga ada ya daun bidara, dan itu mau ditebang ya. Saya enggak punya gitu karena itu membantu sekali gitu kan. Waktu itu suami saya bilang gini, tuh daun bidaranya mau saya tebang ya, jangan Mas. Itu alhamdulillah sih membantu gitu kan. Di samping kita semua sudah membaca kalimat-kalimat ruqyah ya, kemudian juga ada ngaji bareng setiap Jumat, tetapi itu membantu energi alam. Nah, masih ada di sana karena alhamdulillah suami dan saya makin membaik kesehatannya dengan ditanamnya pohon itu udah cukup besar gitu ya, sampai ini ya pavingnya itu agak meletek gimana gitu ya, karena udah lama udah ditanam gitu teman-teman ya. Jadi kita jangan sembarangan mengatakan itu syirik ataupun musyrik dan lain-lain, tapi dilihat dulu ya bagaimana ini asal usulnya ya, kemudian apa landasannya dan lain-lain. Itu ya teman-teman, apabila teman-teman membutuhkan bisa membantu meraih ketenangan yang lebih maksimal, itu bisa dengan mandi garam ruqyah asyifa gitu ya. Nah, mandinya kalau yang pertama memang diusahakan itu 3-7 kali berturut-turut. Nanti setelahnya bisa diselang-seling. Itu ya teman-teman ya penjelasannya, karena ada yang menyampaikan simpang siur ya, simpang siur bagaimana sih energi garam ruqyah itu dan lain-lain, daripada menjadikan tuduhan yang tidak baik gitu ya. Maka saya jelaskan secara umum seperti ini. Padahal pada waktu launchingnya ya garam ruqyah asyifa itu pun saya sudah mengadakan Zoom ya, udah saya jelaskan dan lain-lain. Ini bukan syirik karena ini sebagai sarana pengobatan juga gitu, dan energinya semua dari Allah. Kita tidak mengaku bahwa garam itu yang sakti, bukan. Yang terbesar, energi yang terbaiknya adalah dari Allah, garam sebagai pewasilah saja gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Wah, banyak pohon jengger. Iya Bunda, pohon jengger itu bermanfaat untuk menolak ion-ion yang tidak baik gitu ya, yang akan mempengaruhi energi kita menjadi terbawa gitu. Nah, tumbuhan itu membantu kita lebih nyaman gitu ya. Pohon jengger, pohon bidara, bambu kuning, alhamdulillah Bunda Setiana juga menanamnya ya. Alhamdulillah. Bunda Trimurni ya, saat dibacakan poster tiba-tiba perut keren Bunda. Kenapa? Ya Bun, ada gesekan energinya, tapi enggak apa-apa. Bunda minum aja air doanya. Kemudian caranya seperti ini. Ini ada teknik baru ya. Di samping dulu itu saya pernah menyampaikan ada cara ya LOP untuk penyembuhan ya diri sendiri. Saya dulu pernah menyampaikan. Nah, ini sekilas ya. Oke, Bunda Trimurni ada? Saya coba praktekkan. Bunda Trimurni. Oke. Ada.
Gimana perutnya sekarang masih ada keluhan? Sudah, Oke. sudah, Sudah keren, sudah baik, sudah baik. baik, sudah dibilang tadi. Mungkin Mulai seperti- barangkali teman-teman ya, teman-teman ada ketidakmudahan ya di kesehatan. Misalnya, oh ada di leher saya kok gimana ya rasanya gitu. Kemudian di kepala dan lain-lain. Coba teman-teman tekniknya sangat mudah dan simpel ya. Teman-teman ambil napas, hening dulu, merem rileks ya. Kemudian di sini dulu apa namanya perhatiannya ya. Ada di titik teta ya di antara dua alis di atas hidung. Ambil napas 4, tahan 7, kemudian dilepas 8 detik ya maksudnya. Kemudian ambil lagi sampai senyamannya, sampai rasanya tenang itu udah dapet ya, mungkin 3 kali. Lalu perhatiannya dari titik teta diarahkan menuju ke titik yang tidak sehat tadi gitu ya. Kayak kemarin saya arahkan ke leher karena leher saya gatel luar biasa kayak gitu, jadi saya detok terus pengennya batuk gitu kan. Kemudian saya arahkan ke leher di sana. Lalu cahayanya itu saya penuhin ke sana dari yang di titik teta perhatiannya di sana saya taruh ada di leher ya. Kemudian seperti melingkupi ya, seperti menyelimuti leher yang gatal tersebut gitu ya. Menyelimuti di sana ya, kemudian memancar. Lalu tidak langsung saya usir kumannya, tidak langsung saya usir, saya nikmati dulu. Nah ini tekniknya teman-teman ya, kita bisa menerima sepenuh hati ujian Allah ya. Ini ujian kecil gitu ya, jadi nanti yang mungkin teman-teman yang ketumbuk itu pun harus ada seni menerima ujian, yaitu seni menerima PUC ya, Paradox of Candy. Kita harus bisa menerima selapang hati, ada rasa penerimaan bahkan sepenuh cinta gitu. Karena pada waktu kita dikirimkan ada tumbukan, itu di sana ada pesan-pesan cintanya, ada pesan cinta Allah di sana gitu. Jadi saya terima dulu. Terima kasih ya Allah atas karunia ini gitu. Ya, kita enggak sehat tapi terima kasih gitu. Karena apa? Kan pengen menarik ibahnya Allah kan? Nah setelah itu kita sambut kuman itu gitu ya, kita sambut rasa tidak enak itu. Terima kasih kehadiran kalian, terima kasih ya. Mungkin disampaikan assalamualaikum boleh. Assalamualaikum wahai kalian, sambil cahayanya itu seperti menggulung di sana menyelimuti gitu ya. Nah kemudian kita sambut, kita sapa mereka, assalamualaikum wahai kalian. Jadi wahai kalian itu kuman dan leherku gitu ya, kuman dan saraf-saraf yang ada di leher. Nah, setelah itu terima kasih ya, kalian sudah ada di leherku, kalian sudah ada di tubuhku. Aku hormati kalian, aku hargai kalian, aku berterima kasih kepada kalian karena dengan kehadiran kalian menyebabkan aku lebih mengingat Allah gitu. Lebih bisa mengingat Allah. Mungkin kalau saya dikasih sehat terus mungkin saya tidak ingat kali Allah kali gitu ya. Jadi akhirnya di situ saya menyampaikan seperti itu, hidupku menjadi berwarna gitu ya, makin mengingat Allah. Terima kasih ya. Tapi nah diedukasi teman-teman ya, setelah dihormati kemudian dihargai sepenuh cinta, diucapkan terima kasih, lalu diedukasi. Tapi wahai kalian, wahai kamu adalah tamu, kamu hanya pendatang. Jadi tolong ya, kamu kuman-kuman gitu ya, yang sudah aku sapa tadi, tolong ya untuk bisa keluar dari tubuhku. Kalian kan bukan aku, kayak gitu. Nah, kemudian ambil napas, bersamaan nafas yang keluar, di sini kayak dibuatkan serobong. Ini di sini, lalu didorong. Nah, bersamaan dia keluar. Diimajinasikan keluar. Akhirnya apa? Akhirnya setelah saya selesai gitu beberapa menit berkurang ininya gerok dan lain-lainnya itu berkurang. Kemudian besok harinya saya ulang lagi, sore harinya saya ulang kayak gitu sampai 3 kali 4 kali. Alhamdulillah bacanya lebih lampang gitu ya. Padahal waktu itu saya hari Rabu yang minggu kemarin itu, pekan kemarin saya udah mau ke dokter gitu. Saya mau ke dokter, ini mau minta obat radang gitu. Tapi alhamdulillah saya punya senjata, saya mau coba dulu gitu.
Nah, pakai itu teman-teman ya. Kalau misalnya yang pegel berarti disapa dulu ya, pegelnya disapa dulu, kasih cahaya, kemudian nanti seperti tadi koreannya dihormati dulu, dihargai gitu ya. Setelah itu diedukasi karena mereka semua hanya tamu gitu kan. Nah, kemudian seperti didorong di atas ini dikasih cerobong terus keluar. Tapi mungkin beberapa kali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saat terapi jangan berharap satu kali langsung sembuh, jangan. Itu ekspektasi yang berlebihan karena pada saat kita lakukan itu kita lalu TSL. Mau kapan Allah kasih kesembuhan kita harus istilahnya alhamdulillah mau kapanpun. Justru itu nanti yang akan lebih cepat. Tapi kalau harus ya. Nah, di sana ada pemaksaan gitu kan. Nanti Allah ndak iba sama kita gitu ya. Jadi setelah itu ya udah, engkau mau kasih kesembuhan kapan ya Allah, saya terima gitu ya. Alhamdulillah. Itu ya Bunda Trimurni gitu ya. Apabila nanti ada perut yang bagaimana gitu ya. Tapi ini sudah sembuh berarti itu hanya detok aja Bunda, tidak apa-apa ya. Detok saat tadi ada membaca dengan jar dan semangat, mungkin ada tempelan gitu ya. Tempelan energi yang tidak baik ada di perut. Nah, setelah itu selesai, alhamdulillah dia pergi dengan sendirinya itu ya, karena energi baiknya dari baca Al-Quran tadi udah ngumpul ke situ. Bismillah, seperti itu ya Bunda Trimurni. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya, pohon jengger dan lain-lain. Kalau hati dapat tumbukan bisa langsung sadar nafas pun bisa. Mudah sekali Bunda, nanti berlatih ya. Berlatih saat ada tumbukan langsung mau keren juga gitu ya. Disadari bahwa tumbukan itu adalah ada pesan cintanya Allah. Jadi jangan mengatakan, ya kenapa saya ditumbuk lagi, ya kenapa aku dapat ujian lagi. Bukan, tapi tanyakan seperti ini, wahai Allah, ada pesan cintamu seperti apa di balik tumbukan ini gitu. Akhirnya kan keren gitu kan ya. Walaupun itu yang mungkin yang menumbuk suami, anak, mungkin tetangga, ya udah kita keren aja gitu ya Bunda Rukma ya, sambil dibantu dengan ada tadi ya nafas yang ditarik dan kemudian bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya sudah ya. Bunda Vita silakan, ada yang mau menyampaikan lagi. Oh, LOP tagih piutang Bunda. Bunda Estriana ya. Oke ya Bunda Estriana, Bunda Pita boleh nih saya jawab? Kalau ada video. Oh, videonya Bunda Estriana mana videonya? Videonya nanti saya share ya, belum ketemu ya. Secara sekilas ya Bunda ya. Oke, secara sekilas nagih piutang. Saya pakai ini alhamdulillah ini ampuh gitu ya. Jadi Bunda Estriana pada waktu mempunyai piutang ya, si A, si B, si C. Ini ya Bapak Ibu di sini juga ya. Jadi pada waktu mau menagih ya, kalau saya nih ya, jadi udah misalnya kurang 7 hari nih dari jatuh temponya gitu. Karena saya kan juga ada usaha yang memang diberikan ke koperasi dan kemudian dengan cara cicilan gitu ya. Tapi mungkin Bunda Estriana adalah ini ya, apa namanya, memberikan pinjaman ke seseorang gitu ya. Oke, berarti seperti ini Ibu. Pada waktu 1 pekan sebelum akan WA atau datang ke rumahnya, Bunda udah mulai untuk kirim energi baik ke beliaunya gitu ya. Mulai misalnya di setiap tahajud itu mulai di LOP kan ya, beliau banyak uangnya, pegang uang, senyum gitu kan. Kemudian beliau dalam kondisi yang bahagia, beliau yang dalam kondisi rezekinya berlimpah. Pokoknya Bunda doakan terus gitu, doakan di sana ya. Nah, lalu Bunda pada waktu jatuh temponya ya Bunda WA gitu kan. Nah, pada waktu WA Bunda nanti jawabannya bagaimana nih ya, mungkin apa datang, apa kemudian mungkin berapa hari lagi, misalnya mundur-mundur terus nih ya Bunda ya. Nanti Bunda datang ke rumahnya gitu kan. Nah, disampaikan dengan baik-baik, tapi sebelumnya kan udah didoakin dulu Bun ya, sudah diberikan energi baik, sudah di LOP-nya seperti ini Bunda. Jadi dia pegang uang, kemudian dia seperti mengulurkan tangan ya, ataupun ini ya, ngetek ada di WA buka M-Banking ya, kemudian ngirim ya, send transfer ke Bunda. Jadi di sana buat videonya bahwa orangnya itu ngirim transfer atau memberikan sejumlah uang ke Bunda, bawa tas lah atau bawa plastik atau bawa amplop dan lain-lain, digambarkan seperti itu. Beliaunya datang, kemudian seperti terdengar ini sepatunya gitu, seperti terdengar sepatunya, dia tuk datang kayak gitu kan ya. Kemudian
dilihat dengan jelas uangnya, orangnya senyum gitu Bunda. Kemudian dicium aroma ininya, parfumnya dia gitu kan. Lalu uangnya kayak Bunda pegang, Bunda terima juga, alhamdulillah. Seperti itu Bun. Ya. Nah, ini adalah dunia kuantumnya. Ya, dunia kuantumnya sudah diupayakan dari 7 hari sebelumnya. Lalu di hari hanya sudah di WA, lalu Bunda Assalamualaikum ke sana. Nah, bismillah selama 7 hari tadi ya, 7 atau 5 hari, Bunda kan udah ikhtiar langitan. Berarti jiwanya sudah dicolek gitu. Jiwanya sudah disentuh nih. Nah, pada waktu datang bismillah nanti sudah bisa nengok gitu kan. Bisa nengok itu bagaimana nih? Kurang lebih mungkin dia langsung Bu, mohon maaf saya berapa nih kekurangannya gitu kan. Kemudian bisa jadi menyambut Bunda dengan lebih baik gitu kan. Nah, nanti kalau beliaunya itu misalnya ngasihnya cicilan, Bunda terima ya. Ataupun misalnya Bunda dianya itu ngomong kayak gini, misalnya menyampaikan gini, Bu mohon maaf ya minggu depan gitu. Oke, iya Bu minggu depan. Mohon maaf ya Bu, untuk jelasnya tanggal berapa harus dijelaskan Bunda. Harus dijelaskan tanggal berapa, hari apa, jam berapa saya kesini, harus detail Bunda. Karena orang yang sudah tidak tepat pembayarannya itu cenderung untuk tidak tepat juga dalam janjinya gitu. Maka itu teknik saya, tak kunci untuk hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti saya untuk datang lagi gitu. Nah, nanti orangnya gini, Bunda nanti enggak usah datang, nanti saya transfer aja. Oke, kalau transfernya berarti jam berapa Bu gitu. Kalau misalnya belum transfer, maaf ya untuk saya nanti untuk bisa saya ingatkan. Kayak gitu Bun, ya. Jadi diingat betul tanggalnya berapa, hari apa, jamnya berapa. Lalu hari itu juga, jam itu juga sudah siap datang ke sana Bu, jangan sampai kelewat. Karena kalau sampai kelewat, dia kemudian cari alasan lagi nanti, ya uangnya udah aku belikan ini, ya aku udah belanja itu, kayak gitu. Karena kan jenengan tidak datang, kayak gitu. Cari alasan banyak Bunda. Biasanya seperti itu, maka harus tepat. Nah, apabila kemudian sudah datang kok tidak ngasih lagi, gitu ya, Bunda beri jeda. Nanti didatangi lagi. Bismillah nanti akan ada kebaikan. Tapi misalnya Bunda ya, terpaksanya gitu ya, kok orangnya memang tidak bayar nih, Bunda ikhlaskan. Ikhlaskannya gini, dikasih jeda dulu, tapi kalau misalnya Bunda memang ikhlas, tidak apa-apa. Itu sebagai sedekah terbaik Bunda. Gitu. Karena apa? Karena itu sudah ikhtiar langitan dan bumi. Barangkali di sini mohon maaf ya, saya juga seperti itu. Misalnya, kok saya nagih kok tidak dapat ada, tapi 90% itu berhasil saya pakai ini ya. Nah, ada yang tidak berhasil, saya introspeksi diri. Mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya kurang ibadah. Selesai Bunda. Selesai. Jadi akhirnya saya selesai, bukan selesaiin akhirnya enggak ya, saya sendiri selesai dengan bahagia gitu. Karena apa? Ini yang salah saya kok gitu. Yang tidak tepat kan saya. Kenapa saya ngasih gitu kan? Dan ini ada ketidakmudahan, berarti kan ini ciri dari saya gitu. Saya yang ada tidak tepat mungkin kemarin. Allah berikan cermin seperti ini. Terima kasih ya Allah. Ini adalah sebagai alat untuk saya lebih baik lagi gitu kan. Lebih baik lagi bagaimana? Nanti lebih hati-hati. Maka akhirnya mulai saat itu saya ndak ada memberikan, ada maaf ya, pinjaman yang orang datang bagikan tiap hari, Bu ini Bu, saya ndak lagi sekarang gitu. Dan akhirnya benar-benar free, enak banget, alhamdulillah. Ya mungkin ada 1-2 ya yang tentang buku dan lain-lain, tapi di buku pun saya alhamdulillah sekarang tidak ada yang nunggak dan lain, tidak ada, karena tersaring gitu ya. Oh orang ini bagaimana, Bu Guru ini bagaimana, koperasi ini bagaimana, semuanya baik-baik semua yang dengan saya, alhamdulillah. Ya walaupun saya tidak megang langsung di pemasaran, saya ada karyawan gitu yang khusus ya nangani proyek-proyek saya, tetapi alhamdulillah saya pantau dan mereka semua membayar seluruhnya. Sebelum ada jatuh tempo ya, rapotan itu udah selesai, alhamdulillah. Jadi saya enggak ke sekolah pun dapat uang gitu ya, alhamdulillah. Dengan cara itu tuh mana rezeki dan lain-lain. Nah nanti kalau misalnya enggak bayar-bayar, saya pakai WA aja, mereka udah alhamdulillah kayak takut kayak gitu, langsung ya Bu ini dibayar Bu gitu. Karena ada energi itu tadi ya, ada doa, ada juga ini ya LOP-nya ya, alhamdulillah mereka akhirnya tertib.
Seperti itu Bunda Istriana ya. Jadi ikhtiarnya kurang lebihnya itu nanti videonya ada, bisa dipelajari kembali ya. Insya Allah dengan adanya tumbukan-tumbukan seperti itu nanti Bunda Istriana semakin bijak, semakin pintar ya, semakin cerdas dan semakin sukses. Amin. Allahumma amin. Ya Alhamdulillah. Ada lagi? LOP narik uang masuk ke rekening Bun. Ini sampai malam nih. LOP narik uang. Gimana Bunda Pita? Saya manut Bunda Pita aja, kalau boleh dijawab tak jawab. Kalau piutang emas gimana Bun? Bunda, apa sama dengan uang? Ya. Malahan nomor saya diblokir Bun. Oke. Yang Bunda Suci dulu ya, narik uang ya. Untuk masuk ke rekening. Berarti uangnya apa nih Bun? Kan uangnya banyak nih. Uang dari tagihan, uang dari jualan, atau uang dari mana nih Bunda? Bunda Suci? Karena harus ada targetnya. Gimana Bunda Suci? Narik uang masuk ke rekening dari apa nih Bunda? Oh, dari jualan. Oke, dari jualan ya. Jadi Bunda dibuat videonya, Bunda misalnya jualannya sembako ya. Sembako atau batik Bunda? Sembako atau batik? Ketik lagi. Toko atau rumah makan gitu ya. Karena ini harus tepat ya videonya ya. Oh, dinar dan TK gitu ya. Sebentar. Narik uang masuk ke rekening. Dinarnya itu jual ya Bunda ya, dijual ya. Oke, bukan diutang ya, bukan ya. Jadi Bunda buat video bahwa Bunda punya ruangan untuk jual beli dinar gitu kan, dibuat videonya kayak gitu. Kemudian ada orang-orang yang WA Bunda untuk pesan, jadi dibuat videonya di sana. Kemudian juga seperti tokonya Bunda itu didatangi ada pelanggan gitu kan, baik itu jual maupun beli gitu kan, rame banget gitu ya. Setelah itu Bunda bayangkan mereka membayar ya, ada yang transfer, mereka membayar, ada yang tunai kayak gitu Bun, masuk ke rekening dengan jelas Bunda dengan pelan-pelan aja. Kemudian diamati seperti masuk ke rekening itu jumlahnya berapa gitu Bunda, ini aja dibuat angkanya aja gitu ya, nominalnya berapa. Nah seperti masuk ke sana Bunda, misalnya dalam 1 bulan misalnya ya penjualan dinar berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Nah di situ digambarkan 2 kali lipat dulu Bunda ya, masuk ke rekening seperti itu. Atau ada yang bayar tunai, kemudian Bunda ke bank menyetorkan uang itu kayak gitu Bun. Sambil di awalnya Bunda mungkin sholat tahajud dulu, kemudian membaca 3A dulu. Jadi kondisi otak Bunda di frekuensi alfa gitu, pada getaran alfa, nanti tenang sekali. Nah dibuat videonya kayak gitu Bunda. Lalu ditutup Al-Fatihah, jadikan hamba abdan syakuro. Nah LOP-nya itu dilepaskan Bunda. Buat videonya aja, dibuat video, kemudian mengalir bagaimana di situ situasinya Bunda bayangkan. Nah di sana ada kekuatan otak dari Bunda Suci nanti, karena otak manusia itu, otak kita semua itu sebenarnya cerdas luar biasa. Saat di sana dimunculkan ada gambar ya, ada gambar itu nanti esok harinya akan memunculkan solusi. Dia akan berusaha memunculkan ada solusi. Otak kita itu seperti itu teman-teman. Jadi akan memunculkan ada solusi, apalagi didorong terus-menerus ada gambarnya, berarti LOP proyeksi terus-menerus di sana, maka akan memunculkan aneka jawaban demi jawaban. Nah, nanti Bunda Suci jangan melekat. Misalnya gini, artinya gini, kan misalnya Bunda Suci udah LOP tuh, ya LOP orangnya berdatangan, kemudian juga rekeningnya sudah terisi. Nah, misalnya Bunda Suci ada undangan nih, undangan pertemuan atau undangan ini ya, kajian di mana, atau mungkin undangan teman. Bunda iyain aja, jangan menolak, karena bisa jadi dari undangan-undangan itu di sana ada peluang dari realisasi LOP Bunda gitu Bun. Jadi setelah LOP nanti Bunda-bunda jangan kemudian
membatasi diri, tidak mau memenuhi undangan siapa-siapa, jangan. Jadi sebisa mungkin untuk bisa memenuhi undangan, sebisa mungkin untuk berinteraksi banyak orang gitu. Makanya kemarin pada saat Bunda Primi memberikan link Zoom gitu ya, karena saya LOP ya, LOP tentang usaha, LOP resi dan lain-lain kayak gitu ya. Akhirnya kan ada link seperti itu, saya tidak mau melekat gitu, saya share aja kayak gitu kan. Barangkali ini juga bagian rezeki dari teman-teman juga yang LOP finansial kan gitu. Ternyata memang linknya nggak bisa dibuka, bisanya memakai ada live TikTok gitu ya. Ya sudah, mau keren gitu. Saya juga enggak, ya Bunda Primi gimana gitu. Saya enggak mau itu, Bunda Primi enggak gitu. Dan teman-teman yang saya japri, mereka semua yang pengen gabung pun mereka memahami, oh ya Bunda enggak apa-apa, Bunda mungkin juga udah overload kayak gitu. Bunda ini beda kok, ternyata buatnya TikTok kayak gitu. Mohon maaf ya Bunda gitu kan. Ya alhamdulillah sih ini apa namanya ngalir aja. Ini kan bagian-bagian dari ini ya apa namanya naik dan turunnya sebuah usaha gitu ya, berkelok dan lurusnya sebuah usaha, ya sudah perjalanannya gitu ya, perjalanannya dari sebuah bisnis gitu ya. Jadi ya udah diterima semua ya, alhamdulillah. Teman-teman yang mau antusias ikut Zoom-nya pun memahami kayak gitu ya, karena memang bukan dari saya yang tidak tepatnya. Aku ngomong ke Bunda Primi, pun orang MR tuh tepat jamnya, kenapa ini kok malah enggak tepat kayak gitu kan. Bunda Estriana juga yang nunggu ya, ternyata memang apa namanya dari timnya Bunda Primi yang memang belum bisa menayangkan Zoom-nya, mungkin lain kali gitu ya. Ya itu barangkali ya bagian dari LOP teman-teman, makanya akhirnya tak buat visi seperti itu gitu ya, tapi memang belum tepat, tidak apa-apa, nanti kita buat sendiri gitu ya. Insya Allah kita buat sendiri gitu ya Bunda Vita, alhamdulillah. Nah udah ya, dari Bunda Suci ya udah saya jelaskan ya. Kalau piutang emas gimana Bunda, sama dengan seperti itu tadi ya Bunda. Piutang emasnya bagaimana? Emasnya dipinjam ya, gitu ya. Karena sebenarnya kalau meminjamkan emas itu, sebenarnya saya pernah dengar ya, kayak enggak boleh gitu ya, karena emas itu kan nanti kan cenderungnya menaik gitu, pembayarannya gimana kayak gitu ya. Nah, di situ saya pernah dengar gitu ya, enggak boleh meminjamkan emas ya. Ini Bunda Swaibah untuk jadi pembelajaran aja ya gitu. Jadi nanti saya doakan juga Bunda, nanti juga mohon ke Allah mudah-mudahan segera bisa tertagih ya emasnya Bunda ya. Insya Allah dengan belajar ilmu magnet rezeki ini tersolusikan aneka persoalan yang ada. Oh malahan diblokir pun Bunda Yati Cece ya, enggak apa-apa. Kalau diblokir itu berarti ada pengurangan apa nih? Pengurangan dari perisai-perisai di dalam diri kita. Udah kok keren aja, bahagia aja, menerima. Oh aku diblokir gitu. Asal rezekiku jangan diblokir oleh Allah, saya terima ya Allah gitu. Nggak apa-apa, keren gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Oke, Bunda Suci dari ini belum punya modal atau stok banyak, masih ada. Kalau masih ada yang beli atau order. Nah, Bunda LOP-nya uang datang gitu. Jadi Bunda ini jangan terpancang melalui dinar, kan Allah tuh maha kaya ya. Jadi dari angkasa itu bagaikan kayak berdatangan uangnya gitu aja Bun. Nanti Allah hadirkan itu dari banyak lini ya, banyak pintu-pintu yang membuka. Jadi kita jangan batasi hanya dari dinar aja, enggak. Kita bayangkan aja uangnya berdatangan, masuk ke kantong, ke laci, ke rekening, ke tas, ke dompet gitu Bunda ya. Berdatangan, kemudian Bunda rasakan kayak baunya ada, kemudian juga warnanya jelas gitu kan, mau pinky, mau biru gitu kan. Nah setelah itu rasakan kayak tangan udah memegang, setelah itu hatinya bahagia, diberikan cahaya brilian gitu Bun ya. Oke, alhamdulillah pembinaannya ya keren banget gitu ya, sampai detail itu diajarin LOP gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya Bunda Vita ada yang mau disampaikan, silakan Bunda Vita. Saya nggak bertanya. Iya Bun, banyak banget, alhamdulillah. Berarti hidup grupnya gitu ya. Silakan Bunda Vita. Rasanya sangat lengkap sekali untuk teman-teman Ya. yang bagaimana ber-LOP nanti secara mandiri gitu ya. Ada yang pengen lunas amanah, kemudian kesehatan ya dan lain sebagainya, silahkan. Nah teman-teman tambahi double dengan kelas terapi sadar nafasnya, itu semakin lebih cepat lagi ya. Tadi siapa yang tadi Bunda Estriana misalnya pengen tarik utang gitu ya, nanya utang gitu ya, sambil pakai melepaskan energi gitu ya dari terapi sadar nafas dan lain sebagainya ya, khusus teman-teman yang Bunda Estriana udah gabung. iya, untuk teman-teman yang belum di kelas terapi sadar nafas, silahkan nanti
menghubungi saya atau Bunda Dina gitu untuk join ke kelasnya gitu ya. Alhamdulillah materi kita powerful banget ya, asyik banget sampai jam 11 malam waktu Iya, Indonesia Barat. tanya jawabnya keren. Iya, karena teman-teman kalau udah tanya jawab itu udah seru gitu ya, asik banget gitu ya apa yang ingin ditanyakan tuh pokoknya biar tuntas, nggak ada ganjalan lagi dalam hati dan tidur dengan nyenyak dan nyaman gitu malam ini. Seperti itu ya. Kemarin ada Teman-teman, yang tanya ya tentang alfa telepati ya, ada yang tanya. Saya tahu tekniknya alfa telepati ya, tapi nanti aja karena saya juga masih mempelajari dan sebenarnya intinya kayak LOP, sebenarnya kayak LOP aja. Karena saya seringnya pakai LOP, ya saya jawabnya pakai LOP gitu ya. Nah, kalau ada yang tanya alfa telepati itu bagaimana Bunda? Ada, cuma orangnya itu diajak bicara, ngangguk, ya sama kayak LOP gitu. Tapi kemudian diberikan ada reward gitu. Jadi kalau kamu nanti beli ya ada produk saya, nanti aku akan berikan produk yang terbaik, kualitasnya juga bagus, warnanya glowing kayak gitu kalau yang bola saya. Nah, kemudian orangnya ngangguk. Jadi diberikan 10 pelayanan terbaik gitu. Nanti akan masuk ke kuantumnya. Intinya seperti itu kalau yang alfa telepati ya. Kemarin ada yang tanya, nah mungkin sekilasnya seperti itu, tapi saya seringnya pakai LOP aja, itu juga powerful sekali ya, alhamdulillah. Silakan Bunda Vita, pengumuman MR Box atau dan lain-lain. Ya, silakan Bunda Vita. terima kasih Bunda Susan dan teman-teman, saya izin mengingatkan barangkali nanti untuk pekan Jumat ini ya yang mau donasi MR Box, untuk diingat kode uniknya adalah 266 ya, bukan 226 atau 260 tapi 266 gitu ya, supaya tepat nanti agar kita donasinya yang mau mengalir ke ATMR bisa kita wasilahkan dengan tepat ya. Soalnya kalau nanti kodenya berbeda nanti jatuhnya ke PMB yang berbeda gitu. Bukan kita ikhlas sih, cuma kan ibaratnya teman-teman mau mengalirkan biar satu sama terhubung tapi ternyata salah jalur gitu. Seperti itu ya. Aduh, kurang lebihnya seperti itu Bunda Susan. Sama suaranya hilang. Terima kasih Susan atas manfaat wejangan dan nasihatnya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham semuanya dan bisa praktek secara mandiri. Apa yang ditanyakan barusan bisa dijalankan ya, karena inti dari pembelajaran ilmu magnet rezeki adalah dipraktekkan supaya tetap ngefek dan jaga energi bahagia, tetap sabar, tetap tawakal gitu ya, hijrahnya tetap dijaga, lurus di jalannya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dan mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian dari saya, dan barangkali ada ketidaktepatan dari kata-kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Sekarang kita langsung doa ya bersama-sama dengan Bunda Susan, dan ada closingnya sedikit barangkali Bunda Susan. Ya. Ya, terima kasih Bunda Pita dan teman-teman semua kebersamaannya pada malam hari ini yang menggulung menjumlah ya, menambah energi baik yang powerful, insya Allah menambah energi baik, menambah ada tabungan ya di semesta untuk kita semua, menambah energi baik, akhirnya grafik dari energi baik di dalam diri kita menjadi lebih naik ya, lebih menjadi ke atas, lebih insya Allah melewati batas dari batas wajar ya, bahagia tanpa syarat, artinya bahagianya itu menjadi di atas rata-rata. Maka nanti teman-teman semua mudah sekali terwujud nyata apa sih yang diimpikannya, apa yang ada di kata batinnya dan di LUP-kan. Insya Allah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk selalu bisa dipraktekkan apa yang sudah kami sampaikan. Kemudian pada waktu tahajud ya, insya Allah untuk kita bisa bareng-bareng walaupun di tempat masing-masing. Apabila bisi dari saya belum keluar, teman-teman mau jam 2, mau lebih awal, itu nanti teman-teman bisa memakai bisi yang menghujam jiwa.